Swastiastu, nama sidang. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel yang berbahagia dimanapun kalian berada. Hari ini saya kembali menjumpai saudara dalam acara Sesuluh. Saya ingin mengajak kita berbincang-bincang mengenai stres menurut Hindu. Banyak di antara kita saat ini mengalami stres akibat pandemi COVID-19 dan ikutannya. COVID-19 adalah virus disebut dalam Hindu, khususnya di Bali, dengan pustaka-pustaka Balinya, dengan Desti Mayang. Diidentikan dengan Satepung Pinara Yuta. Sekecil tepung dibagi sejuta, kira-kira begitu. Betapa kecilnya virus itu. Menurut sastra-sastra Bali, setidaknya ada 3 jenis penyakit, yaitu yang pertama disebut Adi Daiwika Duka, yaitu sakit yang bersumber dari spirit. Yang kedua adalah Adhyatmika Duka, yaitu sakit yang bersumber dari pikiran atau psikis atau mental. Dan yang ketiga adalah Adi Bautika Duka, yaitu sakit yang bersumber dari virus, bakteri, dan sejenisnya. COVID-19 termasuk di dalam kategori Adi Bautika Duka. Hadirin yang berbahagia, bagaimana Hindu, khususnya dalam sastra-sastra Bali, khususnya dalam Ayurveda, memandang pengobatan stres itu. Berdasarkan kategorisasinya tadi, bahwa ada sakit yang berpangkal pada spirit, bahwa ada sakit yang berpangkal pada mental, dan ada sakit yang berpangkal dari fisik. Oleh karena itu, pengobatannya pun harus bermuara pada ketiga hal itu. Jika kita ngomong tentang COVID yang termasuk dalam kategori virus fisik, maka menurut Ayurveda dan sastra-sastra tentang pengobatan, setidaknya ada 4 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, hahara, makan yang sehat. Tentu makan yang bersumber dari sato paramana. Misalnya telur, madu, ya, susu, ahara. Jadi untuk mengobati sakit berkaitan dengan virus, bakteri, harus ahara, makan yang sehat. Yang kedua adalah kita harus melakukan nidra, istirahat yang cukup. Nidra, istirahat yang cukup 7-8 jam sehari. Nidra, makan, nidra, dan wihara. Apa yang dimaksud dengan wihara? Tidak lain adalah cukup bergerak. Tubuh ini harus bergerak. Itu bisa olahraga, bisa yoga, bisa senam-senam yang lain. Pendek kata, wihara mengisyaratkan bahwa manusia ini harus
selalu bergerak agar fisik ini menjadi sehat. Satu tadi ahara, dua nidra, dan ketiga wihara. Yang keempat adalah stres itu berkaitan dengan sakit mental, maka dia harus dilatih untuk berpikir positif. Tidak mudah memang berpikir positif. Saya selalu memberi contoh kalau kebetulan mengajar di kelas tua, kelas mahasiswa S2, S3 umumnya berasal dari mereka yang sudah bekerja. Kuliah jam 4, dia datang jam 5. Saya tidak boleh marah menghadapi mahasiswa seperti itu. Mindset saya rubah. Saya katakan, ini untung mahasiswanya sudah datang. Untung sudah datang. Daripada dia tidak datang. Begitu sampai di kelas, ruangan sejuk, ber-AC, tiba-tiba belum 10 menit, dia tertidur. Akhirnya apa yang saya harus rubah dalam mindset saya? Saya bilang begini dalam hati saya, ini untung tidur di kelas. Coba kalau di jalan dia tidur, celaka dia. Jadi cara-cara berpikir seperti itu adalah cara-cara berpikir positif dengan segala kebaikan dan keburukannya. Tapi sakit mental harus diajarkan, diarahkan untuk selalu berpikir positif. Ini yang keempat. Yang kelima disebutkan dalam berbagai naskah, berkumur dengan air garam atau mandi di laut yang bersih. Berkumur dengan air garam. Kita sering mendengar kalau sakit gigi sementara bisa berkumur dengan air garam isi air hangat. Ternyata di dalam lontar-lontar, di dalam sastra kita itu disebutkan berkumur dengan air laut. Yang keenam adalah terapi sound, suara yang menenangkan. Suara yang menenangkan bisa menurunkan tingkat stres. Kalau Anda senang dengan gamelan, dengarkan gamelan yang sayup-sayup. Kalau Anda senang dengan kidung, dengarkan kidung. Pendek kata, kalau Anda suka mendengar genta, suara genta, maka dengarkan suara genta itu. Dia lebih menekankan pada pentingnya suara untuk menurunkan tingkat stres. Yang ketujuh adalah aromaterapi. Aromaterapi adalah bentuk untuk menurunkan tingkat stres. Seperti muku, ya, seperti menghirup bau dupa, kemenyan, dan sejenisnya. Dan tentu yang terakhir adalah yang kedelapan, umat Hindu jangan lupa melakukan dan merestiti kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan restu beliau ditambah dengan 7 langkah yang saya sebutkan tadi, niscaya kita mampu menurunkan tingkat stres berdasarkan sumber-sumber yang terdapat dalam catatan-catatan Ayurveda maupun usada-usada yang tersimpan dalam banyak pustaka Hindu di Bali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sesungguhnya memiliki prinsip bahwa untuk menurunkan stres itu tidak dengan satu cara. Hindu mengajarkan kita menghadapi stres
secara holistik. Memuja kepada Tuhan, kebesaran Tuhan, dan memohon agar segala sesuatu hilang, itu bagus. Tetapi juga tidak boleh hanya itu saja. Kita juga harus melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan berpikir positif, berpikir tenang, tetap waspada, dan tidak boleh kita merasa dicekoki oleh ketakutan. Yang terakhir, tentu dengan praktek ayurvedik, misalnya tadi sebutkan olahraga, istirahat, makan yang baik, dan membuat hati kita gembira. Semoga apa yang saya sampaikan melalui sesuluh ini bermanfaat, terutama ketika kita menghadapi berbagai tekanan hidup, berbagai persoalan hidup, terlebih dalam menghadapi situasi COVID-19 sebagaimana kita rasakan bersama. Astungkara memargi sami becik rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om.